ada manfaat lagi. Nah, itu makna daripada hadis amantu billah tsumastaqim. Jadi di antara orang itu mengaku tanda bahwasanya dia itu orang beriman, ya, harus disertai dengan amal. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu, mendekatlah kepada Allah, wasaddidu, dan istiqomahlah. Perhatikan hadis ini, ya, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pakai apa mendekatkan diri kepada Allah? Ya, dekatkan diri kepada Allah yaitu dengan memperbanyak ibadah. Beda, ya. Kalau orang itu takut kepada harimau, maka dia menjauh dari harimau. Nah, kalau kita mengaku takut kepada Allah, bukan kita menjauh dari Allah, tapi malah mendekatkan diri kepada Allah. Maka hadis Nabi, qaribu wasaddidu, mendekatlah kepada Allah. Ini perintah daripada Rasulullah, bukan hanya mendekat, wasaddidu, dan istiqomahlah. Jadi ketika kita taat kepada Allah, ketika kita sholat, kita bukan hanya dituntut untuk sholat, tapi istiqomah. Kita bukan hanya dituntut untuk taat, tapi istiqomah dalam ketaatan, dalam semua ibadah. Jadi ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu usahakan istiqomah. Qaribu wasaddidu, mendekatlah kepada Allah dan istiqomahlah. Amalan ibadah misalnya kita tahajud, kalau bisa jangan sekali-kali, kalau bisa setiap hari, dan istiqomah. Kalau kita ke masjid bukan hanya sekali-sekali, sehari 2 hari hilang sebulan, sehari 2 hari hilang sebulan. Kalau bisa istiqomah, ya. Kalau kita ada kemampuan, kesanggupan, itu yang paling baik. Qaribu wasaddidu. Kalau kita baca Quran, ya, jangan hanya sehari baca sebulan hilang, sehari baca sebulan hilang. Nah, yang paling baik itu istiqomah, walaupun sedikit, walaupun selembar sehari, istiqomah. Ya, hari ini selembar, besok selembar, besok selembar. Jangan hari ini sejus, ya, muncul tak muncul, tahun depan sejus. Walaupun itu udah bagus, daripada tidak sama sekali, udah bagus, alhamdulillah. Tapi yang paling baik istiqomah, walaupun sedikit istiqomah. Semua amal ibadah. Wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum min amalih. Dan ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya tidak ada yang selamat salah satu dari kalian. Kalian tidak bisa selamat bi amalihi, dengan amalnya. Qalu, maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau wahai Rasulullah, wala ana, bahkan aku tidak bisa selamat dengan amalku, illa ayyataghammadiyallahu birahmatin minhu wa fadli, kecuali kalau Allah merahmatiku. Jadi makna hadis ini, orang itu masuk surga Allah, kata para alim ulama, ya, sebab utamanya adalah rahmat Allah, bukan amalan. Tapi ya, memang orang itu masuk surga bukan karena amalannya, dengan rahmat Allah. Tapi harus kita pahami, makna hadis ini bukan bermakna kita tidak perlu amal, udahlah. Nah, kita tidak beramal pun kalau dah dapat rahmat Allah pasti masuk surga, karena yang menyebabkan masuk surga adalah rahmat Allah. Bukan begitu maknanya. Maknanya, kata para ulama, tetap terus beramal, tetap terus sholat, tetap terus ke masjid, walaupun ke masjid itu tidak memasukkan kita ke surga. Masukkan surga itu apa sebabnya? Rahmat Allah. Walaupun masukkan kita surga itu bukan sholat kita, yang menyebabkan kita masuk surga apa? Rahmat Allah. Namun perlu kita pahami, rahmat Allah itu akan kita dapatkan kalau kita beramal baik.
Rahmat Allah itu bukan pada kemaksiatan. Bukan kalau orang berzina terus dapat rahmat Allah, tidak. Rahmat Allah itu kalau orang itu sholat. Berkat sholat dia dapat rahmat Allah. Nah, dengan rahmat Allah itulah dia masuk surga. Jadi dalam hadis ini Nabi menegaskan, wala ana, bahkan aku, kata Nabi, aku itu masuk surga bukan karena amalanku. Jadi maknanya Nabi sendiri pun ya orang yang habis waktunya, tenaganya untuk ketaatan kepada Allah itu masuk surga dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena amal ibadah kita ini jangankan masukkan kita ke surga, untuk membayar nikmat-nikmat yang Allah berikan itu satu saja udah habis amalan kita. Karena dalam sebuah hadis dikatakan ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel, dia ibadah 1000 tahun. Bayangkan kalau kita berapa umur? Paling tua 70 tahun. Tidak. Itu pun 70 tahun ibadah tu baru setelah umur 50. dari umur balik 15 tahun sampai 40 tahun tu entah ke mana tuju, ya dah. Entah ke mana tuju. Baru ibadah 50. Ini orang Bani Israel ini diceritakan dalam hadis, dia ibadah 1000 tahun. Siang malam ibadah. Maka setelah sampai ke akhirat dia bertanya kepada Nabi Musa, minta tanyakan. Ini salah satu kelebihan Nabi Musa, bisa bertanya, bisa berbicara langsung kepada Allah. Makanya julukannya Nabi Musa Kalamullah atau Kalimullah, Nabi yang memiliki keistimewaan bisa langsung bercakap dengan Allah. Maka dia minta tanyakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, nanti kalau aku mati dengan ibadahku dah 1000 tahun ni siang malam tak ada sikit pun maksiat, masuk surga yang mana ya? Wahai Nabi Musa. Oh gini kata Nabi Musa, nanti ku tanyakan sama Allah. Maka ditanyakan Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, ini ada umatku minta tanyakan, dia ni ahli ibadah, kalau dia mati masuk surga yang keberapa? Masuk surga yang tingkat keberapa? Maka kata Allah, dia masuk dalam neraka. Maka Nabi Musa pun tak tanya lagi langsung, sampaikan kepada umatnya tadi. Kata Allah, kau masuk neraka. Maka ditanya, wahai Nabi Musa, terus ibadahku yang bertahun-tahun itu apa pahalanya? Maka Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu mengatakan, maka wahai fulan, ketika dia sudah sampai di akhirat, wahai fulan, wahai malaikat, tolong ambil satu nikmat mata yang dari dia. Kemudian timbang seluruh ibadah dia yang dia kerjakan selama 1000 tahun itu. Maka ditimbang malaikat satu nikmat matanya dengan 1000 tahun ibadahnya. Maka setelah ditimbang satu nikmat mata dia itu habis 1000 tahun ibadahnya itu untuk membayar satu nikmat mata yang Allah berikan. Bayangkan 1000 tahun ibadah, satu untuk membayar satu nikmat mata habis ibadah. Belum bayar 2 mata. Kalau dibayar 2 mata berarti berapa ribu tahun ibadah. Belum lagi nikmat yang lain. Belum lagi nikmat jantung, belum lagi nikmat lambung, belum lagi nikmat tangan, nikmat kaki, belum lagi nikmat paru-paru, belum lagi nikmat otak, belum lagi nikmat yang lain. Baru bayar satu nikmat mata habis ibadah 1000 tahun. Maka kata Allah, wahai hambaku, engkau masuk surga tapi bukan karena amalanmu, tapi dengan rahmatku. Maka dalam hadis ini disampaikan oleh Nabi, bahkan Nabi sendiri pun masuk surga dengan rahmat Allah. Namun itu perlu kita pahami, hadis ini bukan bermakna kita disuruh tinggalkan amal ibadah, bukan. Malah kita disuruh untuk memperbanyak amal ibadah. Kenapa? Karena dengan amal ibadah itulah kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi rahmat-rahmat Allah itu ada pada amal-amal ibadah, bukan pada maksiat. Maka terus ibadah. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita kerjakan, sebab itulah kita dapat rahmat Allah. Maka semua ibadah itu dikerjakan, jangan dipilih-pilih. Karena rahmat Allah itu rahasia, tidak tahu terletak di ibadah yang mana kita tidak tahu.
Kadang-kadang ya di solat kita bisa jadi, kadang-kadang di baca Quran kita, kadang-kadang di tahajud kita, kadang-kadang di sedekah kita, kadang-kadang ya di kebaikan kita yang lain. Tidak tahu. Nah, itu rahasia Allah. Maka semua kebaikan itu tidak usah dipilih-pilih, dikerjakan semua. Solat dikerjakan, puasa dikerjakan, sedekah dikerjakan, ke masjid dikerjakan, tahajud dikerjakan, baca Quran dikerjakan. Pokoknya semua yang bersifat ibadah, ya, amal ibadah dikerjakan. Karena disitulah tersimpan rahasia berupa rahmat Allah. Maka di zaman Bani Israel ada seorang pelacur. Ya. Pelacur ini kita sama-sama tahu pekerjaan yang buruk, bukan pekerjaan yang bagus. Ketika dia balik dari ya, kerjaannya, dia lihat seekor anjing sedang kehausan. Maka dia pun lepaskan sepatunya, kemudian tali selendang dia tuh diikatkan ke sepatunya, diambilkan air dalam sumur. Karena tidak ada gayung, karena tidak ada ember, diikatkan tali sepatunya dengan tali yang selendangnya, diambilkan air dalam sumur, kemudian dikasihkan ke anjing. Singkat cerita, pelacur ini mati. Maka ketika di akhirat dimasukkan oleh Allah ke surga. Maka malaikat bingung, wahai Allah, ini orang ini kerjaannya tidak tentu pasalah di dunia ini, kok masuk ke surga? Keikhlasan dia memberi seekor anjing air minum, sebab itu ya, dosa-dosanya yang dikerjakan diampuni oleh Allah. Sebab apa? Beri seekor anjing kehausan air minum. Pergi ngasih orang Islam air minum, ya. Pergi ngasih orang iman air minum. Itu ngasih anjing, bisa masuk surga. Dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Nah, itu kita tidak tahu. Itu contoh salah satu amalan kita tidak tahu amalan yang mana mendatangkan rahmat Allah, itu kita tidak tahu. Maka semua amalan dikerjakan. Semua amal kebaikan ya tidak usah dipilih-pilih.